Oke, teman-teman, kita lanjutin lagi ya. Maraton seriesnya kita lanjutkan lagi. Jadi untuk hari ini kita bahasnya kapal ya. Kita bahasnya kapal dulu, sektor kapal-kapalan lah. Jadi ya untuk sektor kapal ini Mas Emon fully disclaimer ya. Kenapa? Karena yang pertama sektor kapal tuh naiknya memang bener-bener akhir-akhir tahun banget ya. Dan sometimes tuh mendadak. Terus yang kedua, sering kali terjadi bantingan-bantingan di saham-saham kapal. So that's why Mas Emon sangat-sangat jarang sekali bahas yang namanya saham kapal-kapalan gitu ya. Terus yang ketiga itu foreign flow-nya agak sedikit sulit dibaca. Jadi buat teman-teman di sini Mas Emon fully technical ya, fully technical, nggak bakal terlalu banyak ngomongin tentang newsnya. Ya mungkin kalau misalnya ngomong news dan prospek harus dibarengi dengan beberapa data dan fundamental ya. Gitu. Tapi ya untuk sekarang ya kita bahas teknikalnya aja nih. Gitu. Oke? Jadi kalau misalnya teman-teman pantau gitu ya, mau newsnya GTE, GTSI, Humi, Bull, Soci, itu ya kalau mau kasih tahu silakan kasih tahu gitu ya. Terus tapi yang pasti Mas Emon akan pembahasannya betul-betul secara teknikal. Jadi kalau misalnya nanti ini akan sulit buat retail ya Mas Emon akan selalu bilang gitu ya. Oke? Jadi yang pertama gitu ya, yang pertama lead. Tuh ya, yang pertama lead. Nah, ini lead. Nah, silahkan kalau yang mau sharing. Ini lead ada apa dengan dia, mau diakuisisi sama siapa, apa corporate actionnya gitu ya. Nah, jadi gini. Uh, sorry, ini. Nah, untuk lead ya, itu kan makanya Mas Emon selalu bilang kalau saham kapal tuh nggak enaknya dia tiba-tiba naik ya, tiba-tiba naik dan tiba-tiba retailnya udah masuk aja nih di pucuk gitu ya. Nah, kalau secara teknikal ya teman-teman ya, Mas Emon tuh selalu agak worry dengan saham yang tiba-tiba naik 60% ya, dua kali langsung speknya tinggi. Sama ini juga lihat nih, ini dia bawa naik sampai hampir arah ya, kalau nggak salah ya. Nah ini ya 26% lah ya, tetap sama udah gede, habis itu dia tarik lagi ke bawah. Nah ini harus hati-hati nih yang begini nih, karena biasa cenderung kalau balik arah teman-teman nggak bisa baca pergerakan harganya. Karena apa? Karena terlalu agresif dan terlalu impulsif gitu ya. Nah tuh lead abis jual 2 kapal buat pangkas utang gitu ya. Nah itu ya Mas Aman nggak ngikutin gitu ya. Terus apa? Terus teman-teman lihat secara struktur. Nah ini dia reject setelah di atas 139. Nah di sini tinggal dilihat. Ini kan naiknya terlalu impulsif ya. Dan juga sebenarnya beberapa kali udah sering kali dikasih tahu bahwa ini harga nggak bener-bener naik gitu. Gitu tuh di 3 hari ini harga nggak bener-bener naik gitu. Dia kasih kenaikan harga tuh nggak pernah solid gitu ya. Dan ketika ini yang terjadi ya udah, ini pasti bakalan banyak di sini retail-retail yang sangkut, entah digoreng ke target harga berapa gitu ya. Nah, tapi yang jelas ya teman-teman harus pantau berapa. Kalau si lead ya ini pasti Mas Emon nggak akan rekomendasikan gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama naiknya udah tinggi ya dalam seminggu atau 2 minggu. Terus teman-teman lihat nih 139 reject, tetap ada potensi untuk naik, itu tetap ada. Tapi selalu lihat kalau misalnya harganya turun ke 126, nah di sini ini apakah teman-teman siap untuk ambil resikonya ketika teman-teman beli besok Senin. Ya kalau nggak siap lebih baik teman-teman skip gitu ya. Ya aku nggak deh gitu ya. Aku nggak deh main yang saham begini gitu ya. Ngeri nih turun ke bawahnya serem karena baru aja terjadi bantingan gitu ya. Nah, terus teman-teman yang mau FOMO, Mas aku mau FOMO saham kapal boleh nggak? Boleh. Ngapain Mas? Titip sendalnya 1 lot supaya teman-teman bisa lihat supaya teman-teman bisa lihat gonjang-ganjingnya saham ini tuh gimana gitu ya. Tuh, oke? Jadi begitu. Terus kemudian kalau dari momentum, ya tinggal teman-teman lihat, wah ini momentumnya sebenarnya udah mau balik arah nih, stochastic flow-nya udah mau turun ke bawah. Jadi hati-hati gitu ya. Nyangkutnya 159 tuh. Sangat-sangat dipucuk gitu kan. Ini kan nggak tahu nih mau dijemput kapan atau mau dijemput bisa dijemput apa enggak gitu kan. Ya udah, kalau Mas Aman sih simpelnya tinggal cek foreign flow-nya. Setiap kenaikan harga saham yang tidak disertai asing yang tinggi, ya itu Mas Aman nggak akan mau masuk. Nah, bagusnya lead ya mungkin akan jadi good news lah buat teman-teman yang nyangkut lah ya. Nah ini kita lihat asingnya masuk nih 9M. Tapi kita lihat historical juga. Dia masuknya memang dikit. Nah tiba-tiba ada loncat kodok nih. Ya asingnya masuk main gede. Nah tinggal dilihat ya lead. Oh lead yang beli siapa? CP. Nah biasa. Kalau lebih banyak CP yang beli siap-siap ya. Karena kalau CP yang beli itu seringkali guyur-guyuran lah ya.
guyur-guyuran, jadi harus hati-hati. And then teman-teman lihat AK dan BK beli. Nah, jadi asingnya AK BK masuk. Nah, tinggal dicek yang beli benar-benar beli itu BK ya. BK beli nggak ada jual. AK-nya trading nih. Kelihatan ya dari volumenya, AK-nya trading TikTok, tapi jumlahnya masih lumayan gede. Nah, terus ada YB juga, tapi fokus pada CP, AK dan BK ya. BK kadang CP sama kayak MG sama LG ya. Kadang kalau ngeguyur agak-agak kejam, tapi yang menarik tanggal 24 itu XL, YP, sama XC-nya sudah buang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin based on liquidity gitu ya, kita ngomonginnya dari likuiditas ya, terutama sama foreign ya, karena analisanya akan terpatok pada foreign gitu ya. Kalau Mas Emon lebih sukanya gitu karena lebih gampang. Jadi ini tetap ada potensi naik, yes, ini tetap bisa naik gitu ya. Kenapa? Karena kita lihat di sini per 24-nya retail udah keluar. Tapi mungkin kalau dari tanggal 22, nah ini sama ternyata ya. Berarti retail yang masuk 3 hari terakhir nih ya, ini semuanya majority sudah mulai buang barang gitu. Jadi kalau teman-teman lihat, nah ini kembali disclaimer ya. Nah, ini disclaimer on Dior ya, Dior on Research ya. Nah di sini ada potensi untuk naik ke atas nggak? Ini tetap ada potensi. Seandainya dia kunci lagi di atas 139, maka teman-teman bisa lihat dia potensi naik ke 148. Tapi selalu waspada untuk yang namanya candle yang berbentuk dengan shadow ke atas. Kenapa? Karena probability-nya untuk naik jadi semakin lebih kecil. Gitu ya. Kenapa? Berarti di sini teman-teman tahu, di sini selling pressure-nya kuat ketika harga di bawah naik tinggi gitu ya. Dan teman-teman lihat foreign flow-nya yang terjadi, foreign flow-nya dia itu nggak alami gitu ya. Naiknya langsung lonjakan tinggi gitu. Kemana itu juga harus dalam tanda petik diwaspadai gitu kan. Meskipun bagus gitu, oh foreign-nya masuk nih, gitu cakep ya. Gitu. Nah, yang menarik sebenarnya kalau misalnya bisa naik ya, kalau mau ngecoh retail bisa-bisa aja. Karena teman-teman lihat XL, YP sama harus ada XC nih. Ada, nah XL, YP retail udah mulai buang barang. Itu udah buang barang lah seminggu terakhir. Jadi ya potensi dia untuk naik tetap ada, ya tetap. Tapi balik lagi buat teman-teman yang FOMO, selalu perhitungkan kalau nanti harganya turun ya, pantau 126 sebagai area supportnya. Kalau teman-teman merasa, wah ini saya nggak kuat nanggung resiko sampai 8,77%, ya udah jangan. Berarti secara risk to reward ini nggak masuk buat teman-teman gitu ya. Mas tapi mau coba, mau FOMO, bisa nggak? Bisa, titip satu lot supaya teman-teman ngerti ini kayak gimana mau dibawa arahnya. Dan jadi kalau misalnya nanti naik ya at least sudah tahu ini ceritanya gimana, sama kalau nanti turun gimana nanti teman-teman mitigasi risiko seandainya masuk di saham yang tiba-tiba spike naik ke atas gitu ya. Sama itu tadi, kalau teman-teman nggak bisa perhatikan full bener-bener satu harian penuh untuk delete, ya lebih baik jangan masuk gitu ya. Udah gitu aja sih untuk lead. Jadi kalau secara foreign flow yang menarik ya sama broker transaction, karena apa? Karena retailnya udah lebih banyak jual. Itu yang menarik. Tapi kalau misalnya di sini ya Mas Emon kayaknya aku nggak akan masuk gitu ya. Kalau aku ya Mas Emon pribadi ya, ini nggak bakal masuk. Gitu. Sama ini juga tak bilang ya, ini nggak terlalu retail friendly ya teman-teman ya. Itu lonjakannya ya. Jadi ya kalau mau main aman ya jangan masuk delete. Gitu. Terus ingat juga ya 2930 ya, makanya yang naik-naik yang saham-saham biasa aja kan yang gak gitu gede. Jadi ya gitu. Jadi hati-hati jangan sampai cuan setahun nyangkut di 2930. Masuk tanggal 2 ya, tanggal 2 Januari udah kena mental. Jangan sampai teman-teman ya. Oke, next GTSI ya. Nah, jadi balik lagi ya, selalu Mas Emon ngomong kalau di saham sektor kapal-kapalan Mas Emon nggak ikutin newsnya, Mas Emon nggak ngikutin dia geraknya kayak gimana. So yang Mas Emon akan bahas bener-bener secara teknikal, dan Mas Emon akan mention ini cukup retail friendly atau enggak ya buat teman-teman yang bener-bener baru gitu. Tapi kalau yang udah jago ya pasti ngerti lah apa yang tak bahas gitu ya. Nah jadi balik lagi, kalau Mas Emon selalu ngelihatnya ini si bro ini harganya udah naik berapa gitu ya. Ini dari November naiknya pucuknya 143%. Jadi simple logiknya gini, teman-teman masuk nih di sini, nih misalnya cuannya baru 0%, nah ingatlah di bawah udah ada yang cuan 100%. Jadi kemanapun harga turun, teman-teman posisinya sedang minus, di sini mereka masih cuan. Jadi ibaratnya mereka turun, teman-teman yang disuruh cuci piring, mereka tinggal TP, gitu ya. Nah itu dulu nih, at least tahu dulu gitu ya. Kenapa ya? Karena teman-teman benar-benar beli waktu posisinya naik 120%. Nah ini sekarang udah turun nih ya, dari atas sampai bawah sekitar 88%.
tetap harganya sudah naik tinggi. Apakah teman-teman mau beli di sini dengan mengetahui bahwa ada yang di bawah belinya sekarang udah cuma 88%? Kalau mau silahkan, kalau mau nyumbang gitu ya, kalau mau sedekah di GTSI nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau ya udah teman-teman skip gitu ya. Kenapa? Biar nggak susah-susah analisa gitu ya. Mas Emon yang bantuin. Nah Mas, terus kalau aku mau FOMO boleh nggak? Boleh, silahkan FOMO, masuk satu lot, titip sendalnya. Kalau nanti naik jadi cilok ya, kalau nanti turun ya udah uang belajarnya murah gitu ya. Nah oke, so technical wise ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, yang Mas Emon pertama kali lihat adalah ini ya, nih 292 sebagai peaknya. Terus ngapain nih? Satu FCA ya sehari ya. Nah, FCA atau suspend ini sehari. Terus harganya dibawa naik bener ke 252. Dan teman-teman lihat ada rejection ya di sini ya di 252. Nah perhatikan MA5 dan MA10. Nah MA5 sama MA10 nih mau ketemu nih. Nah terus bandingkan lagi. Oh iya, stochastic slow-nya sudah dead cross ya. Dead cross udah crossing ke bawah. Tandanya apa? Tandanya secara momentum yang diukur dari stochastic slow di sini udah dikasih tahu, oh ini udah akhir dari momentum naiknya nih. Dia sudah jenuh banget ya, udah jenuh beli ya, udah overbought banget ya. Jadi akan ada potensi untuk turun ke bawah gitu ya. Jadi udah dua indikator nih, MA sama si siapa namanya stochastic slow udah ngasih tahu, oh iya nih, ini kayaknya udah ini ya, udah kurang ya gitu. Jadi ya apakah ada potensi turun ya, ini lebih besar potensinya. Jadi kita ngomongin probabilitas ya teman-teman ya, naik dan turun kira-kira dari kondisi yang sekarang berapa persentasenya nih untuk naik gitu ya, mana probabilitas yang lebih besar. Nah kalau di sini kita lihat udah banyak rejection ya, menandakan bahwa memang udah ada potensi nih mau balik arah gitu ya. Nah jadi ya palingan kalau teman-teman yang punya beli kemarin ya pantau 226-nya nih sebagai area support. Kalau nanti supportnya jebol gitu kan, ya udah ini berarti solid nih, ada pembalikan arah gitu ya. Gitu. Untuk GTSI ya, untuk GTSI. Nah, terus dicek apanya nih? Sekarang kita cek. Ini secara foreign flow solid gak? Gitu ya. Kalau foreignnya itu gede ya bagus. Nah, sekarang teman-teman lihat GTSI. Nah, ini berarti pertama kali buka dia 10 Desember suspend ya. Suspend berapa hari? Ya, suspend ya. Ya, suspend berapa hari? Dari 10 9 hari ya. Berarti berapa hari bursa tuh? Dari tanggal 11 ke tanggal 18. Nah, ini dia. Kalau misalnya saham yang suspend itu akan jauh lebih susah untuk dianalisa gitu ya. Jadi kayak contohnya Bufa gitu kan. Bufa setelah rilis suspend naik. Tapi kayak misalnya yang lain-lain setelah rilis suspend turun gitu ya. Jadi lebih tidak pasti gitu ya. Dalam artian ya 50-50-nya jelas banget gitu. Ini kita nggak tahu mau dibawa kemana. Jadi kalau udah kayak gitu ya itu sebenarnya menurunkan kita punya analisa gitu kan. Dan kalau teman-teman yang nggak berani untuk masuk di sana ya untuk resikonya lebih baik di skip gitu ya. Nah, tapi yang menarik kalau misalnya teman-teman lihat di sini akumulasi asing tuh waktu di sebelum-sebelumnya nih, ini kalau dari sejak tanggal 19 sampai 3 itu lumayan ada. Nah, terakhir sebelum suspend yang panjang itu asing masuknya 54M. Nah, ini nanti kita cek. Nah, dari 19 sampai 24 itu di sini nggak ada asing, asingnya absen. Jadi wait and see dulu nih. Kenapa? Karena kita melihat datanya banyak yang kosong. Jadi sulit dianalisa gitu ya. Mas Emon terus terang aja gitu ya. Dan Mas Emon nggak ngikutin newsnya gitu ya. Silakan teman-teman nih kalau paham dengan newsnya sih silahkan kalau mau masuk. Tapi Mas Emon bener-bener analisanya based on market structure ya. Nah, terus tanggal berapa nih? GTSI 24 ya. Kita coba cek 24. Nah, ini XL, YP, XC. Baliknya CP, MG, PD. Nah, ini CP, MG ya. Ini grup-grup mamang guyur ya. Hati-hati. Ya, hari kemarin makanya kayak harga turun. Terus dicek lagi terakhir bener-bener terakhir waktu dia suspend tanggal 10. Nah, kita cek nih. Berarti kan asingnya sebenarnya belum jualan gitu kan. Asingnya liburan lah. Nah, AK, CP, ZP masuk nih ya. AK, CP. Oke, AK dah. AK sama ZP pegang. Buangan XL, XC, YP. Nah, jadi kita analisanya harus 3 hari terakhir nih. Dari tanggal 22. Nah, tuh. Jadi terlepas dari dia mau ngapain pun ya kita coba cek ya. Secara foreign flow seperti apa, secara technical seperti apa. Nah, nanti tinggal teman-teman yang suka di GTSI silakan ikutin newsnya gitu ya. Untuk ngasih teman-teman conviction tambahan. Kalau Mas Emon base-nya cuma technical aja. Oke, so 3 hari ya, 24 sampai 22 sampai 24. Teman-teman lihat CP
ZP buang, di sini ada retail nggak ada, oh, ada XC sama YP, cek lagi YU, LG, MG, LG sama MG. Nah, ya mamang guyur ya, belakangannya G guyur, ada XL masuk. Nah, tapi yang menarik di sini gedenya itu di 24 ya, XL, YP sama XC. Nah, mereka ini punya barang ya dari tanggal 10. Nah, kalau misalnya kita cek dari 1 Desember, sebenarnya barang paling banyak di mana gitu kan, sebulan terakhir ya ini masih ada BB, AK, CP, dan LG gitu ya. Ini sebenarnya bagus nggak kalau dari foreign flow ya, sebenarnya lumayan bagus nih kalau teman-teman lihat dari bulan 11 sampai tanggal 4. Yang mana di sini tuh kelihatan nih, ini naik bervolume gitu ya. Naiknya ada volume, naiknya ada asing. Jadi sebenarnya secara chart ya bagus nggak? Bagus. Tapi balik lagi, nah, di sini menurutku kalau memang baru masuk, ya ini bet-nya nggak simetris gitu ya. Kenapa? Karena ya teman-teman masih menduga nih, ini masih bisa naik apa turun gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Emon, ini nggak worth buat teman-teman masuk. Kenapa? Karena 29 yang pertama katalisnya 29 dan 30 gitu ya. Marketnya cenderung sepi, dan kalau tiba-tiba di bawah naik, ya itu congratulation buat siapa? Congratulation udah masuk dari awal, tinggal teman-teman hold gitu ya. Tapi kalau yang mau masuk, ya menurutku wait and see dulu. Tuh. Jadi selalu berbahagialah mereka yang masuk di bawah ya. Jadi kalau misalnya di atas mau dia kebanting 10-15% ini nggak bakal berasa gitu ya. Nah, jadi kalau di sini ya apalagi pertanggal 24 aku nggak yakin hari Senin itu naik gitu ya. Karena udah reject di sini nih, dan ini kalau teman-teman jeli ngelihatnya ini baru nutup gap. Ya kalau mau dipantau, pantaulah ketika dia sentuh Fibo 1,618 di 226 gitu ya. Baru ini dicek nih. Ini masih ada asing lagi nggak yang mau ngejar nih? Itu ya. Nah, sama kalau misalnya nanti naik gimana Mas? Ya udah, kalau naik happy cuan buat teman-teman yang udah punya di bawah, atau buat teman-teman yang agak nekat masuk di besok Senin. Oke? Gitulah ya kurang lebih ya. Jadi memang GTSI flow-nya ada lah sebelum dia suspend di sini. Tapi balik lagi setelah suspend, nah ini game-nya udah beda lagi gitu ya. Mas, aku mau FOMO, ya udah titip sendalnya 1 lot. Supaya apa? Supaya teman-teman update lah infonya ya. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya merasa, Mas aku jam terbangku trading belum banyak, ya udah coba masuk tipis gitu ya. 1 lot titip sendal, kalau misalnya bisa naik ya udah. Gitu ya. Oke. Karena itu tadi, Mas Emon nggak pantau saham kapal-kapalan dan ini udah tiba-tiba naik gitu ya. Ya harusnya sih kayak begini ada good news, tapi ya itu tadi. Kembali ke teman-teman ya. Oke, next lagi, Bumi ya. Nah, Bumi kalau Mas Emon lihat dari pergerakannya ya Bumi udah mulai berubah lah sedikit lah ya. Dari yang tadinya zombie ya, nah teman-teman bisa lihat nih, dari yang tadinya jadi vampir gitu kan di bawah, tiba-tiba naik, udah koreksi. Nah, di sini udah mulai ada kehidupan nih. Ya, di sini udah mulai ada kehidupan gitu loh ya. Jadi, ya secara teknikal lah ya, setelah dari 20 Oktober atau kita lihat setelah dari September ya udah tradable lah gitu ya. Nah, tapi balik lagi nih, kalau kita ngomongin structure ya melihat posisi ini ya ini bagus gitu ya. Ini higher low-nya kebentuk gitu kan. Terus ini higher high-nya juga kebentuk. Terus di sini mau create lagi higher low. Berarti kita tahu ini masih secara teknikal uptrend. Tapi nah kalau kita sekarang bedah nih ya dari tanggal 5 sampai 24 Desember, apa yang teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya sideway nih. Nah, sideway-nya ini yang harus kita lihat. Ini sideway-nya ini asingnya masuk ya, ada akumulasi atau enggak. Mas Emon spesifiknya dari asing. Kenapa? Karena kalau Mas Emon lebih suka ngelihat, atau misalnya kalau ngomongin resiko, Mas Emon lebih suka nyangkut bersama asing yang duitnya 1T daripada nyangkut karena teman sekampung gitu ya. Itu udah pasti lah. Jadi kalau misalnya nanti di sini kosong, nggak ada asingnya, ini langsung Mas Emon skip. Biasanya seperti itu. Dan begitu gitu ya. Nah, jadi kita ngelihat nih, oh di 244 Fibo 1,618, rejectionnya banyak nih di atas gitu. Rejection maksudnya apa? Ketika harga disentuh di 244, nah teman-teman ngelihat harganya selalu di reject. Dan harga itu kemudian turun bertahap, dan sekarang rejectionnya di 218. Maka di sini teman-teman melihat apa? Ada yang namanya pelemahan tren, pelemahan momentum ketika si HUMI itu mau naik ke 244. Nah, sekarang diperhatikan nih berarti, oh iya nih, di 218 ada rejection juga nih di sini ya. Gitu. Jadi yang harus teman-teman pantau adalah berikutnya. Nah, kita lihat di sini ada harga support di 197.
Berarti ini support harus menahan ya tekanan jual supaya kalau nanti dia naik gitu ya, ini dia bisa break dari 218 gitu. Oke. Nah, jadi nanti kita cek nih foreign flow-nya seperti apa, tapi kalau teman-teman cek besok khususnya hari Senin, kalau misalnya si Humi ini breakdown dari 197, maka harus prepare nih potensi turun berikutnya ke 169. Atau ya kalau mau dibikin minor support ya ke 180 gitu ya. Nah, sekarang lihat lagi. Kalau misalnya sekarang ya berarti yang harus dipantau 197 gitu ya. Kalau buat yang kemarin teman-teman masuk di hari Rabu ya, masuk di hari Rabu. Nah, kita tinggal lihat Humi masih ada nggak nih asingnya. Kalau asingnya udah mau keluar ya jangan masuk. Nah di sini, nah ini teman-teman lihat, nah ini kan angkanya nggak ada yang stabil gitu dalam artian ya, angkanya tuh inflow outflow gitu kan, selang-seling zigzag gitu. Zigzag juga itu kan mempersulit nih. Oh nggak ada something yang eye catching nih di sini gitu kan. Jadi ya akan lebih sulit untuk analisa. Nah teman-teman lihat, inflow terbesar itu terjadi di tanggal 4 Desember 32M masuk. Nah, tapi lihat berikutnya, buangan lagi. Tuh kan. Oh iya ada inflow lagi, besoknya buang lagi. Oh ada inflow lagi, besoknya buang. Oh ada inflow lagi, besoknya buang gitu kan. Jadi kita nggak ngelihat dia naiknya secara konsisten gitu. Itu yang mengurangi lah ibaratnya. Gitu ya. Karena kalau kita ngelihatnya resiko ya. Nah terus lihat, oh dari sebulan XL, YP, XC, XL-nya pegang banyak banget. Udah pasti nggak enak gitu ya. Udah pasti, udah terlalu rame lah ibaratnya. Nah, gitu ya. Makanya dibilang FOMO kan, karena rame. Nah terus dilihat, oh tanggal 24 XL, ada XL, ada YP, ada XC nggak? Absen nggak XC-nya? Kita coba cek. Oke, nggak ada XC-nya. Coba kita lihat, jualan nggak XC-nya? Oh, XC-nya jualan. Nah, tinggal dilihat, CC sama ZP buang barang. Yang masuk YP dan GR. Oke. Lihat lagi tanggal 22. Oh, YP sama XL. Mas, ada BK. Oke, BK-nya dikit. Lihat lagi, XC ada nggak? Ini XC-nya pinter nih, lumayan nih. Nah, XC nih, buang barang. Mundurin lagi tanggal 15. Ada lagi nggak? Oh, XL masih top terus. Nah, berarti ini udah tahu nih, topnya XL mulu nih, tanggal 8. XL, PD, XC, YP mana YP? Di sini kita harus cari nih, retailnya lengkap nggak atau di absen. Nah, ini kan XC ada, ya di bawah nih. Ada nggak? Nggak ada ya. XL nggak, YP, oh YP-nya buang barang nih. Tapi lihat XL-nya gede banget volumenya dibandingkan LS dan SQ. Nah, jadi apa? Jadi ini udah nggak menarik gitu ya. Kenapa? Karena terlalu banyak retail. Udah jelas gitu ya. Nah, lihat juga, oh iya momentumnya masih turun ke bawah. Jadi apa? Jadi tetap potensi ada dia untuk turun ke bawah. Dan ini lihat, kalau tadi kita ngelihat broker transaction banyakan XL gitu ya, banyakan retail. Nah, tandanya apa? Ada orang yang nyangkut di sini posisinya floating loss 11%. Simple kan? Udah, berarti kalau misalnya besok turun di bawah 197, berpotensi nggak? Ya ini berpotensi. Jadi buat teman-teman retail ya udah ini lagi nggak bagus gitu ya. Lagi terlalu banyak lah, sebulan terakhir terlalu banyak retail gitu ya. Jadi jangan habiskan cuanmu di 1 tahun yang indah ini di saham-saham kayak begini yang udah naiknya tinggi. Tuh, nggak apa-apa nggak trading teman-teman ya. 29.30 masuk lagi tanggal 5, masuk di saham-saham yang lebih bagus gitu ya, yang udah tahu lah, udah terukur kira-kira naik siapa gitu kan. Oke, itu untuk Humi ya. Jadi kenapa sih Mas Emon ngomongnya gitu? Ya kayak gitu loh. Jadi daripada 29.30 maksa ya kan, nyangkut. Nah, baru masuk tahun baru udah kena mental kan, nggak asik gitu kan, nggak seru gitu. Jadi ya lebih baik begitulah ya. Jadi Mas Emon yang pasang rem, tapi kalau misalnya teman-teman tadi dapatnya udah daripada di bawah, ya udah congratulations ya, 2 jempol yang bisa main di saham kapal gitu. Jadi as long as teman-teman cuan ya Mas Emon nggak apa-apa. Tapi ingat, kalau misalnya merasa nggak yakin dan pengen FOMO, silahkan titip sendalnya 1 lot. Tuh. Jadi apa? Ya udah kalau 1 lot ya udah nggak terlalu peduli gitu kan. Gitu. Oke? Tuh banyak yang nyangkut cerita di pucuk. Nah, gitu ya. Nah, tuh ada yang bisa tuh. Oh, langganan day trade sama scalping di mana? Di Humi. Nah, kalau bisa nggak apa-apa. Kalau bisa nggak apa-apa. Tapi kan di sini kalau ngejelasin mau, wah gini cara teknik scalpingnya, sulit gitu teman-teman ya. Karena apa? Karena kita tahu nggak semuanya bisa trade dan scalping di sebuah saham gitu kan. Itu kan juga jam tayang lah ibaratnya ya. Gitu. Oke, next ya, bull ya teman-teman ya. Nah, untuk bull, nah ini kita lihat ya. Oke, rejectnya Fibo 1,618, 420. Oke,
dia ke 366 nih, ke 366. Terus teman-teman lihat apa lagi? Oh iya nih, dia di 338 reject juga nih. Jadi harganya nggak bisa stay ya di bawah ke atas lagi. Tapi secara teman-teman lihat, oh iya nih udah naiknya lumayan tinggi dari 338 ya ke 366. Nah, ini bagus gak? Ya ini sebenarnya kalau secara teknikal ya bagus. Kenapa? Karena dia create yang namanya higher low nih. Dia koreksi dulu, dia retrace dulu sebelum dia naik lagi. Ini bagus gak? Ini bagus kalau posisinya seperti ini. Cuma dilihat dulu nih. Nah, untuk di area 38 berapa nih? Untuk di area 380 sama di 388 nih. Ini kuat nggak dia nih? Kalau misalnya besok dia beneran bisa klaim lagi untuk 388, maka ya kita bilang ini continuation untuk uptrend daripada si bull gitu ya, masih bisa naik. Tapi ya pantau lagi juga, ini adalah resikonya ya. Resikonya teman-teman harus pantau juga 366 sebagai area support. Kalau misalnya si bro ini jatuh nanti, teman-teman udah tahu, oh iya ini memang area supportnya. Berarti tandanya masih belum kuat si bull itu untuk kembali naik ke 388. Itu ya. Karena apa? Karena kalau dia ini dropnya di bawah ini ya, MA5 MA10 nih tandanya ada potensi untuk kembali turun ya, untuk break lah dari bawah 366. Tapi kalau misalnya nanti foreign flow-nya ini oke gitu ya, foreign flow-nya oke dan ternyata retail udah pada buang ya, retail udah pada nggak ada, ya bisa aja nih, ini potensi untuk dia naik lagi gitu ya. Jadi selalu dua arah nih. Nah gitu ya. Terus kalau misalnya kita cek foreign flow-nya dulu lah ya. Nah BULL, nah oke. Oke, inflow ya, inflow 3M, tanggal 23-nya 8, tanggal 22-nya 41. Nah, di sini kita harus lihat nih. Kalau misalnya teman-teman lihat dari belakang nih, yang dari sini nih, ini kan kelihatan ya. Sebenarnya tuh akumulasinya paling banyak dari 11 pertengahan ya. Bulan 11 minggu ketiga, minggu keempat, sampai pertengahan bulan 12. Nah, itu di sini tinggal dicek nih, angka-angka yang spike di mana aja. Ini kan ada 35, 36 nih. Tanggal 12 ya, coba cek. Ternyata 37. Nah, terus habis itu buangannya gede. Nah, ini buangannya gede nih. Ya, untuk si bull. Nah, sekarang kita cek foreign flow-nya gimana. Apa namanya? Broker transaction-nya gimana untuk si bull gitu kan. Nah, untuk bull, nah tinggal dilihat tanggal 24-nya gimana. Oh, tanggal 24-nya lumayan nih, ada TS, ada AK masuk. Wah, mantap, menarik. Ada AK, PD, II, YP, buang barangnya MU, XL, GR ya. Nah, ini nggak bisa ngambil kesimpulan di sini. Coba kita lihat seminggunya. Oh, TS ada masuk. Oke, TS, PD, XL. Nah, TS, PD, XL, GR, SQ, BQ. Nah, ini XC juga ada. Lihat buang barang siapa. MU, II, AK, MG ya. Nah, nih. Makanya buang barang, BK-nya juga. Coba mundurin lagi seminggu dari tanggal 15. Lihat tanggal 15 dari mana tanggal 15. Cek 15. Nah, nih. Ini 15 di sini nih. Ya, around di sini nih. Ketika harganya rally ya. Nah, dicek. Buang nggak? Siapa yang buang? Dari 15 dulu ya, 15 sampai sekarang. Angkanya buang 1 juta lot ya. Nah, coba kita mundurin lagi biar kita dapat perspektif yang bagus. Dari tanggal 12 kita cek. 12. Bread. Oke, XL-nya top nih. XL, YP, XC lengkap. Terus yang buang barang siapa? Oh, BK, ZP, CP, KZ. Lihat nih asingnya BK, KZ, ZP sama sih AK. Berarti AK itu buang lebih, AK benar-benar buang lebih deras dari tanggal 15 nih. Nah, jadi teman-teman tahu di sini kalau kita gabungin aja sebulan, siapa yang pegang paling banyak XL, YP sama XL dan YP yang buang paling, yang beli paling banyak sebulan ya. Lihat siapa yang dagang, CP, AK, HP, KZ. Berarti ini top-topnya ini udah mulai kurangin barang. Tandanya apa? Ya tandanya kalau teman-teman mulai nggak yakin, silahkan jangan beli bull. Tuh. Oke? Tapi ini balik lagi, kalau misalnya memang newsnya bagus dan tiba-tiba teman-teman ngelihat juga masih ada konsistensi ya, at least di sejak tanggal 5 lah enaknya kita ngeliat ya, 29, 30, mulai tanggal 5 itu asingnya mulai masuk lagi, newsnya masuk, ya udah, ya bisa aja teman-teman kembali masuk gitu ya. Karena apa? Karena kita ngelihat historicalnya bahwa si bull ini pernah ada inflow dari asing yang lumayan besar gitu ya. Ini untuk si bull. Jadi pantau lagi newsnya seperti apa. Kalau dari sini menurut Mas Emon agak kurang nih.
lebih baik teman-teman tunggu dulu turun. Kalau memang misalnya bisa sentuh 366 atau ke 336 ya ini enak nih buat teman-teman beli untuk ngejar potensi naiknya gitu ya. Kenapa? Karena ya kalau misalnya secara structure, ya ini structure-nya masih dalam posisi uptrend. Nah, kalau based on market structure, enak beli di mana? Enak beli di 336. Kenapa? Karena 336 itu sebelumnya adalah area resisten yang sudah berubah menjadi support. Kenapa? Karena sudah di breakout di sini. Tuh. Jadi ini area terbaik untuk beli sebetulnya. Tapi ini tadi kita nggak tahu apakah memang bisa dibawa ke atas atau enggak. Jadi kalau misalnya udah ngelihat data kayak gitu, ya buat yang mau FOMO ya lebih baik jangan. Tunggu dia benar-benar turun dulu ya, tunggu koreksi dulu baru teman-teman beli lagi. Nah buat teman-teman yang udah punya di bawah gimana ya udah silakan di hold. Selama asingnya masih suka masuk ya nggak jadi masalah gitu ya. Tuh, oke. Gitu ya. Jadi nextnya itu untuk bull, terus berikutnya Sochi. Ini juga sama, Mas Emon nggak ngikutin newsnya. Jadi buat teman-teman yang mau FOMO, ya analisa ulang lagi gitu ya. Jangan sampai nanti kena jebakan Batman gitu ya. Nah, lanjut lagi untuk si Sochi. Nah, Sochi ini menurutku aku nggak tahu ya. Ini biasanya kayak begini ada corporate action ya. Mas Emon nggak tahu newsnya apa untuk Sochi gitu ya. Nah, jadi apa? Jadi teman-teman lihat di sini gapnya banyak ya untuk pergerakan harganya. Seperti biasa. Kalau kayak begini, silahkan lihat dia naiknya dari 5 Desember sampai sekarang sudah 129%. Kapan Sochi naik kayak begitu? Nah, nih, tinggal dicek. Oh, secara historical pernah nih naik nih tahun 2020. Naik 123%, habis itu dibawa turun lagi 44%. Nah, jadi enaknya ngelihat secara teknikal yang begitu adalah oh setelah dia sideway-nya berkepanjangan, setelah sideway berapa nih? 1693 hari, kagak tahu berapa tahun nih. Oh 4 tahun ya. Setelah koreksi, setelah sideway 4 tahun dia baru naik. Nah ini nggak tahu kenapa dia gitu kan. Jadi apa? Jadi ya lihat dulu, kita cek dulu. Nah ini 505, jadi area resisten. Kenapa mas? Karena ketika dia harganya naik ke atas 105, di sini banyak selling pressure. Tandanya apa? Ya selling pressure terjadi karena apa? Karena orang udah punya di bawah, dia mau ngapain? Dia mau TP ya. Tuh, udah dia TP harganya turun. Berarti tandanya banyak yang nge-sell di atas nih 505. Nah, kalau kita ngomongin structure, secara structure ini apakah masih naik? Ini uptrend apa enggak? Ya ini jelas uptrend gitu ya. Ini jelas uptrend. Kenapa? Karena dia setidaknya dia create yang namanya higher low nih di sini nih. Ini dan ini. Gitu ya. Jadi secara structure sebenarnya solid. Tapi yang agak kurang apa? Yang agak kurang dia naiknya terlalu agresif gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat koreksi yang agresif itu wajar. Kenapa? Karena itu sejalan dengan pergerakan dia yang cukup agresif nih naiknya. Jadi naik agresif ya kalau nanti dikasih koreksi juga biasanya relatif akan agresif gitu ya. Nah, ini tinggal kita cek nih, ini Sochi kira-kira asingnya tebel gak? Sama lihat di sini yang di 555 buangannya siapa yang buang gitu ya. Kita cek foreign flow daripada si Sochi. Iya. Sochi ini. Nah, ini menarik nih. Ini baru menarik ya. Nah, Sochi 3 hari terakhir asingnya akum terus nih. Oke, asingnya akum terus. Terus ya ada buangan nih di 18 sama 19. Tinggal dihitung. Kalau ini masih akum apa enggak nih? Enggak ya. Kalau dari sini ke sini kan seimbang ya. 8 lah. 8 sama 7. Ini 7 juga. Terus sekali buang yang lumayan agak gede nih. Di tanggal berapa ini? Buangannya ini di yang berturut-turut ini berarti ya. Dari 18-19 ada outflow, terus berikutnya tanggal 11 sama tanggal 5. Ini kita cek nih, Sochi ya. Ini short term momentum doang apa enggak? Nah, tinggal dicek 24. Red. Nah, 24 AK masih masuk nih. Berarti 24 AK masih masuk ya. AK masih masuk. Masuk ada sisa lah, buang barang juga ada. YB, BK, OK, AITP, buang barang siapa nih? Buang barang XL sama YP. Nah, menarik nih kalau daily-nya. Daily-nya menarik. Kenapa? XL sama YP-nya udah buang barang di sehari. Coba kita cek 22 sama 23. 22 sampai 24. AKBK masih stay nih ya. AKBK masih beli. Yang buang barang siapa? Kayak XL, XC sama XYP, mana YP? Gak ada ya YP-nya ya sejauh mata memandang ya. Oh ada nih, beli tapi kecil ya. Beli tapi kecil. Jadi ya
nggak bisa ngambil kesimpulan. Tapi at least kita udah ngeliat AK dan BK beli. Nah kalau tanggal 15, setelah 15 XL beli nih, ada AZ, YB, BK. Ini dulu deh top 3-nya ya, top 3, top 4 ya. Baru jual barang GR, XA, YP sama NI gitu kan. Oke lah gitu ya. Lumayan lah ya. Seimbang dia, seimbang. Yang kita cek dari bener-bener dia itu pertama kali naik ya. Pertama kali naik itu biar lihat tanggal 4 Desember. Kita cek tanggal 4 Desember. Siapa yang paling banyak beli? Nah ini sebenarnya kalau dari awal ya, XL sama XC beli ya. Udah topnya XL lah. Yang buang barang ada YP, NI sama XA. Coba kita lihat kayak asing, kayak KZ sisa dikit. Oke, AK juga nggak ada. AK nggak ada ya kalau dari bawah sini ya. Nah kita coba spesifik cek dari 406 nih. 406 di 22 kan tadi udah ya, 22. Coba kita cek dari 15 Desember ya. 15 Desember nih. Nah, XL, BK, XC masuk, oke. AZ buang barang GR, XA, YP. Nah aku kalau biasa ngeliat nggak ada AK dan BK gitu ya, berulang kali ya, ini sebenarnya jadi nggak yakin gitu, jadi nggak yakin. Tapi ya kalau misalnya mau teman-teman perkecil skalanya dari sini ya, dari seminggu terakhir ya, ini tinggal dicek nih. Berarti kita ngomonginnya spesifik dari tanggal 22. Kenapa? Karena nggak bisa ngambil kesimpulan tuh yang tadi gitu ya. Kalau mau lihatnya secara seminggu terakhir, benar-benar dari Senin sampai Rabu, lihat AK dan BK masih ada barang. Kenapa? Karena yang buang dari retail nih, XL sama XC. Jadi untuk teman-teman berekspektasi si Soci ini naik bisa nggak? Ya ini masih bisa. Tapi pantau, kalau misalnya beneran reject nih dari 505, maka ada potensi untuk koreksi sampai 406. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mau dipaksakan ya sebenarnya ya masih ada potensi lah. Tapi probability-nya nggak terlalu bagus gitu ya, karena rejection. Kenapa bilang masih ada probability untuk naik ya? Karena ini masih strong nih di atas MA5 gitu ya. Jadi masih memungkinkan sebenarnya untuk naik. Tapi ya itu tadi, teman-teman belinya di pucuk ya, hati-hati. Itu ya. Nah mas, kalau mau beli Soci gimana ya? Tunggu dulu nih, dia koreksi agak dalam ya, baru teman-teman beli. Nah kalau di 406 mau follow the trend ya, ini baru bener itu ya, di 406. Kalau nggak, tunggulah dia kisaran 424 baru beli. Sama nanti perhatikan, kalau misalnya 406 itu tiba-tiba dia jebol, nah ini tandanya sudah patah tren nih gitu ya, karena ada gap yang harus diisi gitu. Jadi harus siap-siap juga kalau nanti si Soci ini putar balik ke bawah, ini lihat di sini ada gap, dan biasanya gap itu akan diisi. Jadi mungkin kalau dia sekali drop itu akan jatuh itu ya. Tapi Mas Eman nggak lihat newsnya, jadi benar-benar kita susun strategi based on structure yang terbentuk gitu ya. Oke, capek juga ya. Soci terus buat ya. Kenapa tak bahasin yang kayak gitu supaya teman-teman ngerti lah, kalau misalnya kalau newsnya itu drivennya susah gitu ya, ngambilnya nggak kayak komoditas ya, sebanyak itu yang harus dipertimbangkan supaya nggak nyangkut ya. Oke. Nah, ini juga sama ya, buat. Nah, tinggal lihat struktur harganya nih. Ini sering ya, kayak zombie tiba-tiba naik ya. Ini juga nih kayak zombie tiba-tiba naik, turun lagi gitu ya. Nah, terus ini juga nih. Nah, ini lihat nih. Nah, lihat ya, di sini memang kalau dibilang sideways. Tapi lihat setiap harganya naik di atas 228, ini yang terjadi adalah rejection ya. Harganya selalu ada jarumnya nih di sini ya. Ibaratnya nggak ridho lah dikasih naik tinggi. Jadi 228 tuh mentok tuh. 228 ini mentok. Terus yang teman-teman lihat apa? Ini memang ada technical rebound nih di 188. Nah, tapi ingat nih, ini juga naiknya nggak solid nih. Nah, nih naiknya nggak solid. Ada rejection lagi. Nah, kalau misalnya dibilang rejection dari mana? Rejection dari dari minor resistance di mana 214. Tuh ya, dia kok teman-teman lihat nih. Nah, nggak mampu nih dia klaim secara penuh nih sampai 214. Jadi apa? Jadi ada potensi dia sebenarnya untuk turun lagi gitu ya. Nah, yang dipantau apa? Pantau area support 188. Kalau ternyata buat masih bagus dan dibawa naik, ya udah congratulations buat teman-teman yang pegang dari harga bawah gitu ya. Gitu aja sih. Nah, sama ya ingat juga yang namanya structure ya dalam technical,
Kalau misalnya harganya naik, dia bawa sideway dulu baru naik lagi, ini juga bisa kita consider sebagai ya area retracement-nya dia lah sebelum naik gitu ya. Dia break dulu sebelum dia naik lagi. Nah, untuk membuktikan ini valid atau enggak ya dilihat di sini majority siapa yang punya. Kalau di sini retail semua ya lebih baik gak usah masuk. Tapi kalau di sini misalnya ada keterlibatan asing ya, ngumpulin barang ya silakan ikut gitu. Tapi kembali Mas Emon nggak ngikutin newsnya, jadi buat teman-teman yang ngikutin silahkan pantau juga newsnya ya. Gitu, oke? Jadi ya Mas Emon sejujur itulah gitu ya. Nggak, kalau misalnya kakak ngikutin ya aku nggak ngikutin gitu ya. Mas Emon nggak sok tahu ya. Jadi kalau teman-teman lihat, nah ini juga asingnya kan masuk tipis-tipis ya, nggak gitu gede. Terus ya lihat zigzag juga, akum ya, ibaratnya inflow, outflow ya, outflow, inflow, inflow lagi, outflow lagi, inflow lagi, outflow 2 kali. Gitu. Jadi kita nggak lihat fase akumulasi. Mas, contoh akumulasi kayak siapa? Akumulasi itu kayak Cepin ya, Cepin, JPFA nih, kan? Oh, kayak TOWR nih yang jelas. Nah, ini asingnya masuk terus nih, kita suka, kita tinggal tunggu dia naik. Sementara kalau teman-teman cek si Boat gitu kan, nah nih, ini kan mix nih. Sebenarnya apakah bisa di trading kan ya, ini sebenarnya bisa gitu. Dengan apa? Dengan misalnya ngambil range 188 sebagai stop loss. Kembali ya, do your own research ya. Nah, di sini, nah ini kalau nanti teman-teman jebol, sebenarnya teman-teman bisa cut SL-nya di 188. Untuk apa? Untuk kejar naik di 214. Tapi ini tadi, karena ini saham perkapalan dan biasanya itu naiknya cuma momentum, gitu ya, momentum sebentar, ya menurutku ini kurang worth it untuk teman-teman pegang. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah masuk, ya udah rezeki teman-teman gitu ya. Congratulations nih, gitu. Tapi kalau yang misalnya belum, ya saranku ya karena aku juga nggak masuk ya nggak usah kalau teman-teman nggak yakin gitu. Karena momentum juga sebenarnya agak kurang bagus nih di sini ya. Dari stochastic slow yang pertama, yang kedua juga ini ada di bawah MA5 dan MA10 ya, basically kurang menarik. Terus tinggal dilihat lagi. Nah, ini juga switching lah gitu ya. Switch gitu ya, kiri kanan, inflow outflow gitu. Jadi kurang menarik sebenarnya. Kita ngelihat probability-nya tuh nggak maksimal gitu. Wah, ini kita bisa yakin naik gitu. Nah, ini tinggal dilihat ya, seminggunya XL, kita cek lagi sebulannya siapa. LG, YP, nah ada YP, ada XL, oh belum nih. Nah, ada YP, ya ada YP, jual barang, beli barang sorry maksudnya. Terus ada LG, kan. Biasa kalau LG main kayak apa udah tahu kan. Buang barang siapa, ya bagusnya ini udah ada juga CP, ada YU, ada RG, ada XL, ada XC gitu. Kalau aku nggak ngelihatnya asingnya itu nggak banyak masuk ya Mas Aman nggak mau gitu ya biasanya. Jadi ya kalau misalnya udah punya di bawah targetnya berapa, targetnya kalau dia bisa klaim 288 dengan solid, nah ini ada potensi dia naik lebih tinggi. Tapi selama dia belum bisa tembusin 288 ya teman-teman akan lihat potensi dia untuk di bawah ke bawah lebih tinggi gitu ya. Oke, kalau begitu untuk Boat, jadi mungkin akan kalau misalnya ada konsensus untuk saham-saham kapal ya mungkin boleh lah untuk dibahas. Tapi ya nextnya untuk sekarang Mas Emon nggak ngikutin kapal-kapalan ya. Karena menurutku kurang menarik lah gitu. Menurutku ya teman-teman ya, kalau buat menurut teman-teman menarik ya silakan kalau masuk. Nah yang kedua, yang berikutnya SMDR ya. Nah SMDR kenapa Mas Emon nggak mau masuk? Ini sahamnya nggak retail friendly nih ya. Nih sering choppy begini ya, nggak ada kehidupan. Terus dia juga ya posisinya begini nih. Nah ini kan saham-saham dengan volume yang nggak terlalu gede gini ya. Jadi aku sebenarnya agak kurang tertarik lah kalau untuk yang kayak SMDR. Nah jadi ya SMDR juga sebenarnya kalau kita lihat ya dari 2 Desember naiknya udah 25%. Ya masih relatif oke lah. Nah kalau kayak gini biasa nih mainnya pakai weekly chart ya. Nah tergantung. Kalau misalnya teman-teman lihat dari weekly chart ini sebagai cup and handle formation gitu ya, ya apakah bisa naik? Nah ini tinggal dicek SMDR itu secara revenue itu naik gak? Terus dicek juga untuk mode transportasi laut gitu ya. Berarti kan shipment kan, shipping itu tarifnya naik gak? Tarif dia si antar jemputnya itu naik gak? Kalau misalnya tarif logistik dia untuk ngirim itu naik,
berarti di sini ada potensi revenue-nya naik. Berarti di tahun 2025 kalau ada potensi revenue naik ya saham ini akan naik gitu. Jadi back to fundamental gitu. Yang dilihat, yang teman-teman harus tahu informasinya adalah kalau teman-teman yang di jasa logistik kapal laut gitu ya, ini tinggal dicek nih yang dia angkut naik gak nih gitu ya. Kalau misalnya revenue bisa naik ya tetap ada potensi naik gitu, karena ya secara nggak langsung teman-teman ngelihat di sini formasinya bagus soalnya cup and handle formation gitu ya, gitu. Oke, jadi ya gitu sih untuk si SMDR ya. Tapi ini juga teman-teman perlu lihat ya, spike-nya tuh tinggi-tinggi banget. Nah, jadi ini aja pakai time frame 1 minggu gitu ya kelihatan. Nah, kalau misalnya di sini ya kalau teman-teman buang noise-nya ya ini dilihat memang uptrend posisinya. Mungkin nggak kelihatan ya. Nah, ini kita hapus dulu semua. Terus teman-teman tinggal cek nih kalau dari line chart ya ini naik nggak ya, ini naik nih, ini create higher low nih di sini. Jadi potensi naik tetap sebenarnya ada, tapi tinggal dicek. Kalau dari karakter dia punya stokastik, dia candlesticknya ini di sini lebih banyak shadow, gitu ya. Jadi apa? Jadi akan sulit nih buat teman-teman yang megang barangnya. Kalau dapatnya nggak pas momentum bagus, kenapa? Karena sering ada kecohan lah dia ya, sering ditwist lah gitu ya. Nggak dicek foreign-nya bagus gak untuk SMDR. Kalau bagus ya aman. Nah, ini kalau biasa sih untuk saham-saham kapal day trade menarik ya biasanya. Tuh. Tapi ya balik lagi, kalau teman-teman nggak yakin, ya lebih baik nggak usah masuk gitu ya. Nah, SMDR ya, ini apakah bisa naik ya kalau teman-teman lihat 3 hari berturut-turut harga atau asingnya secara konsisten masuk ya bisa nih. Untuk Senin teman-teman lihat harganya naik lagi gitu lah. Tapi ya pantau-pantau lah gitu ya. Pantau ya, sebulan yang masuk XL ya sulit gitu kan. Cek lagi tanggal 24. Oh, PDXL BK. BK-nya kecil, menarik nggak? Enggak, pasti. Terus siapa yang buang? AOCCXC. Oke, nggak bisa ngambil kesimpulan, balik lagi. Tanggal 22, mundurin lagi tanggal 15. Ups, tanggal 24. Nah, tanggal 15 lihat, oh XL, PD, SQ, ES, RX. Terus lihat lagi, oh CC, GR, AO, YP, AZ. XC-nya buang. Nah, lihat paling atasnya XL. PD ke RX itu jauh, bedanya agak jomplang gitu kan. Jadi balik lagi nih, kalau di level ini ya, kalau di harga ini, mana nih? Visibility, text, kita bikin ke right, terus middle, top, di sini berapa nih? 358 ya. 358, nah kalau teman-teman lihat, di 358 itu nggak bisa diklaim ya, 358 itu nggak bisa ada candle solid, maka di sini akan ada potensi dia putar balik. Kenapa? Karena dia nggak kuat berarti untuk klaim di 358 gitu ya. Nah, kita butuh soalnya dia ini harus kuat untuk klaim di 358. Kenapa? Karena secara structure dia udah bagus, udah create yang namanya higher low nih. Tinggal dia lanjutin trennya untuk naik ke atas. Tapi kalau dia masih sering kayak gini ya, langsung candle penurunan, nah ini langsung turun gitu kan. Nah, ini jadinya kurang bagus secara struktur gitu ya. Karena dia sering sekali nih create yang namanya candle doji, yang mana itu ngasih tahu ke kita bahwa pergerakannya tuh nggak solid naiknya. Dan ini susah buat teman-teman yang ibaratnya mau ngehold lah agak-agak panjang ya, seminggu 2 minggu. Oke, lanjut lagi ya. Jadi BBRM ya. Jadi harapanku ya jangan sampai sangkut lah teman-teman ya. Apalagi saham-saham kapal tuh kalau sekali bantingan lumayan keras gitu ya. Jadi sebenarnya untuk saham kapal ya fully disclaimer ya, buat teman-teman yang baru benar-benar terjun di saham, lebih baik untuk nggak punya exposure terlalu besar di saham yang berhubungan dengan kapal. Jadi, Mas, tapi nanti BBRM naiknya bisa sampai ke 500 misalnya, bisa harusnya beggar. Ya itu tergantung teman-teman. Kalau Mas Emon sih lebih prefer untuk tidak masuk gitu. Kenapa? Karena dia momentum gitu teman-teman. Kalau bisa pantau dan pantengin silahkan, dan juga perhatikan karakter sahamnya. Nah, ini karakter sahamnya tuh menarik nih. Kenapa? Nah, lihat teman-teman nih. Di bawah naik berapa hari ya, di sini jebret ya, banting. Nih, kagak ada kehidupan, tiba-tiba naik, spike, jebret. Lagi, jebret, lagi, jebret. Nah, ini yang bisa ya, scalper baru bisa nih, baru suka nih. Spike-spike kayak gini nih. Nah, tapi teman-teman yang baru-baru masuk ya, pasti dikarungin mulu nih.
Nah nih kayak begini nih, dibawa naik bentar ya, jebret gitu ya. Nah lihat, oh karakternya nih udah pernah mas jadi zombie nih, oh udah pernah nih FCA, sorry, dia udah pernah di 70 stagnan nggak gerak, terus balik lagi ke gocap gitu ya. Terus tiba-tiba nggak ada angin nggak ada badai, dia naik lagi. Kenapa? Karena sentimen kapal misalnya lagi naik. Ya udah, kalau teman-teman tidak dapat di sini dan merasa ini belum rezeki, ya udah jangan dikejar. Kenapa? Itu tadi, daripada teman-temannya nyangkut capek-capek kejar di kapal-kapalan yang teman-teman aja nggak tahu infonya apa, apalagi Mas Emon juga nggak ngikutin, ya udah lebih baik gak usah masuk. Simpel kan? Tuh. Nah, ya Mas Emon bisa aja melihat ini secara technical nih, ya udah ngelihat di sini nih. Nah, ini aku udah agak worry nih. Kenapa? Karena kempes nih harganya nih, dibawa turun ya. Di 200 ya, angka psikologis lah ya, 200. Habis dibawa naik agak tinggi di atas berapa nih? Di atas 226 nih, harganya turun lagi gitu ya. Tandanya selling pressure-nya tinggi. Terus teman-teman harus ingat juga berapa banyak orang yang nyangkut waktu di sini nih. Nah, nih Februari 2018 harga ditarik sampai 136%, habis itu dibanting 58%. Tuh, lihat historikalnya. Berarti ini kapan nih? Oh iya, terjadinya di kuartal 1 akhir ke kuartal 2. Cek lagi. Oh, ini sama nih 2016. Ya kalau ada historical gini, silahkan kalau mau ikut. Kalau teman-teman mau sedekah di BBRM. Kalau Mas Emon sih ngelihat bukan rezeki, nggak akan ku kejar gitu ya. Lebih baik masuk BBCA udahlah, lama-lama gitu ya. Jadi tanyakan lagi pada diri teman-teman yang pengen masuk BBRM, saya mau masuk di sini kenapa, historicalnya bagus atau enggak, secara fundamental coba teman-teman kulik bagusnya di mana, momentumnya seperti apa, dan yang paling penting adalah lihat dia naiknya berapa persen gitu ya. Lihat berapa persen. 135% dari 3 Desember ya. Dari 3 Desember sampai berapa nih pucuknya? Sampai 24 Desember lah berarti ya. Gitu. Jadi yang Mas Simon bilang di sini apa ya? Udah biar tidak FOMO. Mas aku pengen FOMO, pengen coba, silahkan titip sendalnya 1 lot. Supaya kalau nanti nyangkut, ini tidak mengganggu kehidupan teman-teman sehari-hari gitu ya. Simple. Gitu ya. Jadi kalau misalnya begini ya sudah, lebih baik tidak ikut. Tapi buat teman-teman yang udah dapat ya dari 100 ya tetap Mas Simon ucapkan selamat ya. Berarti teman-teman hebat ya. Jago bisa nemuin saham begini. Kalau Mas Simon nggak bisa ya. Aku nggak sepinter kalian yang bisa nemuin saham di bawah gitu. Jadi Mas Simon mainnya yang lebih sedikit konservatif. So karena Mas Simon juga retail, ini tak bilang tidak retail friendly ya untuk gerakan saham ya. Oke? Ya memang tetap ada ya yang namanya possibility untuk asing itu masuk di saham-saham seperti ini ya, kalau misalnya memang bagus gitu. Nah nih, tapi tetap lihat, oh iya, masuknya kecil ya, karena kan kapitalisasinya kecil. Oke, karena masuknya kecil juga udah mulai terjadi buangan kayak begini ya, lebih baik nggak usah ya. Itu. Oke, itu ya teman-teman ya. Hmm, coba. Nah, ini kan udah capek nih dia nih naiknya nih. Tuh, 166 lagi pas banget ya, Fibo 1,618 di 188. Dari ngambil di 160 tuh. Ini bayangin, ini tak gambar pasti udah lama ini. Udah kelelep gini ini pasti udah lama gambarnya ya. Jadi ya, itulah kurang lebih teman-teman ya. Untuk BBRM, next kan lagi kita lanjut ke PJHB. Nah, tuh PJHB. Nah, tuh udah tak gambarin ya di sini. Kenapa teman-teman masuk PJHB itu kenapa masuk lagi ke PJHB? Karena ada influencernya gitu ya. Jadi ya jangan percaya juga lah, even sama Mas Emon, kalau Mas Emon ngasih tahu ya jangan percaya juga, analisa sendiri balik lagi teman-teman ya. Ketiga berarti kayaknya ini ke 3,618 nih. 3,618. Ya ini nggak tahu nih mau dibawa sampai kapan ya. Kalau aku sih simpelnya kalau udah ngeliat gini, dari PJHB itu aku dapat nggak ya PJHB? Kayaknya dapat deh, dapat nggak ya? Dapat deh kayaknya dapat deh 2 lot ya. Bisa tak buang ya. Nyari duit buat beli cilok doang. Karena kalau udah kayak gini siapa yang mau angkat nih? Berarti tandanya apa? Tandanya ownernya nggak mau jaga harga sahamnya kan?
cuma mau duit dari masyarakat doang gitu kan. Kali cek lagi nih, asing ada nggak masuk PJHB. Ini ya menarik nih, asingnya ada nih. Ini asingnya ada masuk ya, ada masuk 4 hari. Cek PJHB. Nah, majority dari 22 sampai 24. Ini kelihatan nih retail nih ya, retail enggak XC. Iya, ini kayaknya CC retail ya, ini kayaknya CC retail. PD, KK, oke, buang barang siapa, OD, PO, BQ, YB. Nah, tinggal dicek nih, ini underwriter atau bukan. Aku nggak ngikutin PJHB ya, nggak begitu ngikutin. Kalau misalnya teman-teman ngambil foreign ya gitu ya, ngambil foreign ya ini gimana ya caranya, bentar, coba kita cek ya. Kalau misalnya, nah kalau Mas Emon sebenarnya analisa kayak gini bisa-bisa aja gitu ya teman-teman ya, sebenarnya seru, kalau dibilang seru sih seru-seru aja, tapi ini tadi nih, kira-kira dari 1 kita cek dapat gak dia nih, 1,2 mak 1,6. Mana nih, bentar, 1,6. 1,6. Oh, udah jauh, terlalu jauh ya. Terlalu jauh, berarti nggak bisa. Berarti kita assumption-nya harus di sini. Buka 3,6, berarti 32 nih kayaknya nih. 32. Paling 188. Nah, ini sebenarnya kalau kayak begini, apa yang mau dianalisa gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman lihat nih, ini kan gap-nya banyak nih. Gitu ya. Dan ini sebenarnya penurunannya udah berapa? Nah, udah 66%. Kalau dari topnya, tinggal dilihat turunnya udah 79%. Biasanya setiap sebuah kalau misalnya kita bilang sebuah ticker lah, itu turun 80% ya. Biasanya range-nya 80 sampai 90% itu biasanya sometimes mau terjadi yang namanya technical rebound, secara teorinya gitu. Biasanya akan terjadi yang namanya technical rebound kalau emang sahamnya nggak di-maintain, ya ini ada potensi untuk jatuh lagi. Jadi ya nggak tahu yang udah punya di PJHB gimana gitu ya. Kalau teman-teman punya PJHB nyangkut, ya menurutku ya kalau menurut teman-teman ini sudah tidak worth it ya silahkan dibuang lah. Tapi ya mungkin nyangkutnya di sini akan gede kan. Jadi Mas Eman nggak bisa ngasih financial advice ya gitu, karena terlalu ekstrim gitu ya. Kalau 3-5%, nah itu gampang, lebih baik teman-teman buang. Tapi kalau namanya loss udah di atas 50%, ini buat balikin modalnya teman-teman perlu beggar sekali ya. Perlu 100%. Gitu, coba aja hitung. 1 juta minus jadi 50 juta kan. 50 juta balikin lagi ke modal awal 100 juta, perlu ngapain? Perlu dapat gain 100%. Susah gitu ya. Nah, terus PJHB apa yang mau dibahas gitu? Oh, PJHB ya kalau dilihat dari asingnya ya tiba-tiba akum, ya ini sebenarnya ada potensi dia untuk bounce back gitu ya. Lihat aja nih di bawah ARB berapa kali gitu kan, sama dilihat asingnya masuk apa enggak. Nah, tapi balik lagi, ini udah saham turun seperti ini, lebih baik teman-teman tidak ikut campur di dalamnya gitu ya. Kenapa? Karena ya udah, kalau dia pun naik tinggi ya udah, selamat buat teman-teman yang dapat. Tapi buat teman-teman retail yang misalnya nggak terlalu pantengin saham terus, ya udah lebih baik ini nggak usah dikejar gitu. Karena ya jangan mempersulit diri sendiri lah teman-teman ya. Tangkep di tadah yang di bawah cuma buat dapetin V-shape-nya doang. Gitu. Itu ya. Ya palingan gitu sih. 3. Biasanya sih, bentar, kalau ini tak turunin dikit nih. Nah ini cakep nih. 216 ya. Paling 216 ya. Sini sekali lagi baru mantul. Ada gap. Udah sih paling kayak gitu. Ya kurang worth it lah untuk teman-teman kejar lah ya. Gitu. Itu aja ya. Kenapa? Karena ya kagak ada sama sekali rebound-reboundnya nih di beberapa kali area penting nih. Masih bawa arah gitu ya. Jadi selalu hati-hati teman-teman ya. Nah tuh punya PJHB di 404. Ya sudah lah teman-teman ya. Jadi pembelajaran yang berharga lah untuk tidak FOMO ya. Jadi nggak semua. Jadi ini salah satu
hal yang pahit ya. Coba teman-teman list dari tahun 2025 berapa banyak saham yang IPO ya. Cek berapa saham yang IPO dan berapa banyak saham yang sekarang harganya tetap berada di atas harga IPO-nya. Nah, dan berapa lagi yang harganya di bawah harga IPO. Jadi dari situ nanti teman-teman bisa ngambil kesimpulan, oh nggak semua IPO itu sahamnya bagus. Ya, bagus dalam artian yang bisa teman-teman hold terus gitu ya. Jadi bersyukurlah yang dapat di CDA dan koin ya, yang harganya dipelihara. Jadi ya agak sedikit malu lah ya dengan sarang burung ya, yang sampai yang nggak lepas-lepas ya gitu. Ya gitu lah untuk PJHB lah. Tapi ownernya nggak, udah cuma mau IPO doang, agak mau bawa lebih baik lagi sahamnya gitu ya. Ya betul, kalau bisa jangan sentuh. Nah, makanya pokoknya aku menyesal lah ya meng-underestimate sarang burung ya. Gila, Superbank aja kalah sama sarang burung, kan lucu gitu. Dari prospek bisnis bagus ya sarang burung yang di sarang burung. Ya jadi masa perbankan yang pinjol baru 2 hari udah melewat harganya, sarang burung yang cuma jualan sarangnya burung aja di bawah arah, emang jelas emang. Oke, lanjut. Jadi ngedumel kan. Nah, oke, lanjut. MARK ya. MARK. Nah, MARK ya ini sih kalau secara teknikal teman-teman ya, ya sejujurnya nih ya, karena saham yang berhubungan dengan kapal-kapalan ya kan ada apa namanya, ada momentumnya tersendiri. Ya nih teman-teman lihat nih, kalau diperbesar gitu kan, ini kan sebenarnya kagak ada isinya nih. Ini nggak ada isinya nih, nggak ada volumenya nih, gitu kan. Terus tiba-tiba naik. Nah ini kayak gini biasanya memang kalau sekali turunnya lumayan ya, turunnya lumayan. Jadi kalau teman-teman kagak yakin ya, Mas Emon selalu katakan kalau tidak yakin lebih baik gak usah masuk, kayak khususnya di perkapalan yang menurut Mas Emon agak sulit untuk teman-teman lihat pergerakan harganya gitu kan. Untuk teman-teman yang retail khususnya ya, yang dan merasa ya aku belajar teknikal juga baru gitu kan. Jadi supaya teman-teman kagak pusing, ya lebih baik kita cari saham yang lain gitu ya. Nah tapi untuk teman-teman yang udah dapet di bawah gitu ya ini tinggal kita cek nih untuk strukturnya, balik lagi untuk strukturnya si MARK gitu ya. Nah, ini MARK seharusnya di sini kita dapat 0,27, 0,23. Nah nice, dapat betul. Berarti sudah confirm ya, sudah confirm bottom. Terus tinggal kita cek nih. Kita cek betul-betul area mana dia kuat nih sebelum kita masuk. Ntar. Ini karena nah ini makanya aku nggak begitu suka untuk saham-saham emiten shipping begini ya, kapal-kapalan tuh gini, karena volumenya nggak ada. Jadi sebenarnya teman-teman lihat banyak banget noise-nya nih. Nah tuh ya, banyak banget noise-nya. Jadi bentar, coba aku cek dulu ya. Banyak banget noise-nya. Sini sama di ini ya. Biar kita dapat nih, bentar. Nah, ini baru dapat. Ini tinggal cek aja nih di sini nih. Nah, oke, berarti dapat nih areanya nih. Satu, ribet kan? Saking banyaknya ininya nih, saking banyaknya noise-nya. Jadi buat ngambil satu area aja tuh ribet. Bisa kalau nggak percaya lihat, mau nentuin support and resistance yang akurat gimana. Nah, dapat kan? Nah, nih cakep ya 865. 865 kita cari satu area lagi. Ya di sini nih ya, beberapa kali. Gitu. Tat. Nah nih ya, sini structure breaknya di sini 715. Nah, ini buat yang udah dapat di bawah ya. Nih buat teman-teman yang dapat di bawah, misalnya let's say teman-teman dapat bawah tuh 615, udah tinggal dicek ini secara secara pergerakan harga seperti apa ya, tinggal dicek nih. Nah nih tuh, menarik ya. Nah oke, kita dapat beberapa arah ya sini ya. 840 ya reject, terus lihat lagi nih 795. Nah berarti teman-teman
yang harus teman-teman lakukan adalah pantau untuk harga 795-nya nih di sini ya. Dipantau 795, ini 795 sebagai resist yang penting, sebagai support yang penting. Oke. Kalau misalnya nanti ini kelepas ke bawah, nah hati-hati, berarti tandanya memang sudah nggak kuat untuk naik gitu ya. Tapi kalau misalnya dia masih bisa sideways ya di atas 795 nih sini, ini tetap masih ada nih potensi untuk ke 840 gitu. Tapi ya pantau lagi si mark ini seperti apa gitu ya. Nah, ini ya kurang lebih ya secara teknikalnya. Menarik nggak? Ya sebenarnya kalau dilihat dari momentum yang terbentuk di sini ya, nih kalau kita misalnya kurangin gitu ya. Nah, ini kan cakep nih sebenarnya nih. Ini pasti ya, ini area 0,618-nya di sini nih pasti nih. Oke, berarti dari bawah. Ya, kurang lebih lah ya. Di sini cakep, ya lumayan lah gitu ya. Jadi di sini area mantulnya nih bagus banget nih sini. Jadi aku harus pakainya yang ini nih. Terus swing ke bawah. Nah, ya kan betul sini. Nah, tandanya apa? Tandanya kalau di 795-nya ini drop ke bawah, nah ini udah kurang menarik ya, sulit. Tapi kalau dia bisa besoknya klaim di 840, ya ini enak nih. Berarti ada si bro ini potensi untuk lanjut lagi ke 865 gitu ya. Jadi tinggal diperhatikan lagi, kalau misalnya ini memang benar-benar dia mau bikin yang namanya cup and handle formation, ya lihat 865-nya. 865 breakout, ya maka dia ada potensi naiknya lebih tinggi. Kembali lagi lihat newsnya ya gitu. Mas Eman nggak update di mark gitu ya. Menarik lah ya challenge-nya di mark ya. Oke, menarik. Cek lagi mark. Nah, ini nggak bagus ya, outflow terus ya, asiknya ya, outflow terus. Ini nggak sesuai dengan ya cara Mas Eman menganalisa gitu kan. Ya memang ada AK yang masuk, tapi kalau masuknya kecil-kecil juga sulit gitu ya. Kita nggak ada bisa ngelihat satu yang eye catching gitu ya, kayak cetek, oh ya dia masuknya tinggi banget nih gitu. Nggak ada switch-nya lah. Kalau di situ kita lihat switch-nya kan enak ya, jadi mark agak sulit gitu ya teman-teman ya. Jadi kan bisa lihat sendiri kan, Mas Eman aja butuh effort nih buat cari support resisten yang bener-bener solid di mana gitu kan. Jadi ya kembali lagi ke teman-teman gitu ya. Kalau udah punya di bawah ya tinggal di hold aja nih, targetnya 865. Kalau 865-nya nanti rejection lagi dan turun ke bawah ya berarti double top formation-nya di sini gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa naik ya udah, congrats buat dapat yang di 745, yang dapat di 670. Mantep ya gitu. Oke. Menarik. SAT ya, SAT. Ada apa dengan saham-saham kapal selalu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini PSAT di bawah tuh PSAT. Nah, ini juga sama ya. Ya apa yang mau dicek nih PSAT? Kalau PSAT teman-teman mau ngomongin momentum, apakah ini beli ya, ini beli nih sini nih. Kalau momentum ya, disclaimer on ya, disclaimer on ya. 13 1230 ya, 1230. Nah, 1230 ini kita lihat kalau misalnya di line, bahkan dia dari 900 ya. PSAT sangat tidak menarik ya. Nah nih PSAT, lihat PSAT ya teman-teman ya, dia di sini sideways dari 1300 ke 1385 untuk ngapain? Untuk buang barang ya. Nah terus ini kayak biasa nih, teman-teman ngelihat PSAT naik lagi 2% di sini ya, ini memang kalau secara teknikal ya dan momentum ini udah kelihatan dia mau naik nih. Nah ini juga teman-teman bisa lihat mau naik. Tapi lihat historikalnya, nih historikalnya rata-rata kagak gerak dan tiba-tiba jatuh. Jadi apa? Jadi ini sebenarnya tidak retail friendly ya. Nih, itu aja. Jadi kalau udah Mas Eman step gak retail friendly, biasanya Mas Eman mau dia naik sampai berapapun ini, aku nggak akan rese untuk ngejar ya. Aku sudah berserah ya udah buat teman-teman yang dapat happy cuan gitu ya. Jadi kurang lebih begitulah caraku mikir ya, cara Mas Eman mikir gitu ya.
Jadi kalau dilihat ini secara teknikal yang menarik gak ya? Ini menarik karena berarti di sini sign bottomnya sudah jelas. Nah, terus tinggal teman-teman lihat di sini ekornya banyak nih. Nah, nih tandanya apa? Tandanya memang di sini sudah ada demand atau sudah ada buyer yang mau beli si PSAT dari 1230. Dan ya ini tinggal dicek, ini yang masuk asing apa bukan gitu kan. Dicek nih PSAT. Ada. Nah kayak biasa, kalau misalnya nggak ada asing masuk dan justru malah buang, ini sudah jelas nggak masuk dalam kriteria gitu ya. Jadi ini sudah tidak retail friendly. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman udah bisa ngeliat lah, dari tadi Mas Emon bahas saham kapal kayak kagak ada sama sekali yang bagus gitu kan. Khususnya buat teman-teman retail nih gitu ya. Coba cek nanti video-video lain yang bahasnya saham emas, bahasnya kayak perbankan, coba lihat gitu ya. Pasti nadanya beda gitu ya. Jadi apa? Jadi sebenarnya dari sini ya teman-teman udah Mas Emon kasih tahu gitu ya. Untuk saham-saham kapal tuh rata-rata kurang gitu ya. Rata-ratanya kurang. Nah, kalau mau dilihat palingan nanti lah ya kesimpulan ya. Temas ya terakhir ya. Jadi sebenarnya Jadi kurang lebihnya begitu ya. Kurang lebih begitu, palingan kalaupun naik ya testing sampai 13.35. Kenapa? Karena di sini adalah area resisten yang kuat gitu ya, beberapa kali diuji. Ya itu doang secara teknikal. Tapi kalau balik lagi, apakah kita ngomongnya secara risk to reward ratio menarik? Ya ini nggak menarik gitu ya, meskipun harganya harga bottom. Itu ya. Oke? Masih minus di PSAT. Ya, ya udah tahu gitu ya. Pasti ya pergerakan harganya begini kok. Gitu ya. Oke. Lanjut teman-teman, Temas ya. IDX Temas. Oh yang Cebre, udah telat ya teman-teman ya. Karena tidak masuk dalam list ya. Ya begitulah. Ini sudah lah. Ini lebih baik di skip ya. Kenapa? Karena ini benar-benar gak mau dikasih, retailer nggak dikasih cuan sama sekali. Lihat. Di bawah naik 12%. Dikarungin ya. Nih. 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 Nih lagi. Nih lagi. Nih lagi. Nih. Tuh. Jadi tinggal dilihat sebenarnya polanya kelihatan. Ini saham dijaga apa enggak. Ini saham mau ngasih retailnya makan apa kagak. Ini kan kagak nih. Nah. Ini sudah tahu dan langsung kita state ya. Ini tidak retail friendly. Mau kemanapun dia naik Mas Emon nggak akan peduli. Itu ya. Jadi apa? Jadi dari sini teman-teman sudah tahu. Oh yang Mas Emon bahas tuh rata-rata yang retail friendly gitu ya. Dah ya. Jadi bonus nih Cebre ya. Bonus dari Cebre nih. Nah Cebre. Nah sekarang Cebre nih. Lihat. Juga sama kan. Mas Emon nggak. Aku nggak ruwah teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang cuan di Cebre. Mantap. Apa ada yang pegang Cebre dari 150 itu keren banget. Karena aku nggak bisa main sama FCA ya. Gitu. Jadi ya ini kekuranganku ya nggak bisa main di FCA ya. Jadi Cebre yang udah dapat ratusan atau ribuan persen dari sini ya congratulations balik lagi. Ini yang udah cuan berapa nih? 2000%. Mantap teman-teman ya. Ini mantep banget ya. Mas Emon nggak bisa. Jadi ya begitulah pasti nggak bisa aku ya main di saham kayak gini. Terus lihat teman-teman retail yang di sini FOMO. Lihat apa yang terjadi di sini bantingan terus kan. Agak ada naiknya sebentar terus bawa turun lagi. Terus lihat nih area yang aku kasih di sini ya. 1015 aja udah ke breakdown ya. Udah ke breakdown padahal di sini udah mantul sekali, dibawa turun nggak dikasih mantul gitu ya. Jadi ini sudah pasti nggak retail friendly. Mau si A B C D E itu ngomong apapun aku nggak akan peduli gitu ya. Gitu. Jadi kalau menurutku ini kurang lah, ini terlalu banyak retail yang ngomong, Mas Emon nggak akan mau masuk di sini. Tuh ya, dicek aja nih ada asingnya nggak. Ya mungkin kalau ada asingnya lumayan ya, tapi kalau nggak ada asingnya aku bener-bener nggak masuk di situ ya. Nah, masuknya juga tipis-tipis kan. Nah, ini sampai kapan asingnya mau bertahan juga Mas Emon nggak tahu. Terus cek lagi, nah ini kan lebih banyak bantingan gitu kan. Katanya sepanjang dia dari 7 Oktober sampai sekarang banyakkan candle naik apa candle turun. Ini kan bisa teman-teman saksikan sendiri gitu ya. Jadi ya teman-teman yang masuk terus ya ini potensinya rugi nih sekarang nih. Gitu yang retail FOMO ya biasanya gitu. Tapi ya kalau teman-teman udah punya di bawah ya udah di hold aja gitu. Ini misalnya yang di hold aja
gitu. Kalau Mas Ewan ya nggak bisa aku main di saham gini ya. Jadi buat teman-teman yang baru yang ngeliatin Cebre mau dibawa misalnya mau diakuisisi BlackRock, MotoGP, menurutku nggak usah gitu ya. Beli yang pasti-pasti aja. Oke, gitu ya. Ya, jadi sebenarnya Mas Emun agak males ya bahas saham yang berhubungan dengan kapal-kapalan ini. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka tuh ya nggak kurang lah gitu ya Kak sahamnya. Jadi ibaratnya kalau teman-teman juga perhatikan ya di khususnya saham-saham yang lain kayak energi pun misalnya yang kayak oil and gas ya coba lihat aja. Saham yang bagus juga harga sahamnya kayak gimana sih? Gitu ya. Jadi ya kurang lebih inilah pembahasannya nih ditambahin satu Cebre. Jadi ya paling dari semua ini yang agak sedikit menarik ya paling cuma GTSI, ya Humi sedikit, Bull sama Soci. Sisanya lihat kayak nggak ada kehidupan gitu ya teman-teman ya. Jadi harapannya jangan sampai teman-teman nyangkut ya. Kalau teman-teman bisa cuan ya nggak jadi masalah, 2 jempol buat yang udah cuan di saham-saham kapal, karena Mas Emon juga nggak ngikutin news kapal-kapalan, jadi cek lagi newsnya ya. Disclaimer on dan do your own research juga. Oke?